mengatakan saya Marsion. Iya, dari pahammu toh, dari narasimu saya simpulkan. Kalau kau saya katakan kau antikris bagaimana? Karena kau menyangkal anak. Kau dari tadi. Iya, saya menerima Yesus. Kenapa kau bilang anti? Ya karena kau menyangkal anak. Kau dari tadi bapak. Loh, menyangkal anak. Saya bilang kok dia itu bapak, dia itu anak. Kok saya nyangkal dari mana? Oh itu ngatain orang. Saya menerima. Antikris bagaimana? Karena kau menyangkal anak. Kau dari tadi. Iya, saya menerima Yesus. Apa tidak paham? Apa tidak paham? Apa yang tidak paham? Iya, Kau dari sok tadi paham Anda aja. sih, tapi Anda tidak Marsion paham apa yang Titanium Anda nggak usah katakan, sok-sok makanya lah bingung begitu. Kau stop mengeklaim orang. Kau saja tidak paham apa itu Marsion. Marsion Titanium, saya dengar dari narasimu, saya simpulkan pahammu sekarang kau adalah jelaskan apa itu Marsion? Marsion Titanium Ya sekarang kau buktikan fitnahanmu kepada saya. yang Apa tidak itu Marsion? mengakui Yesus itu Bapa. Di mana tertulis Yesus itu Bapa? Iya, dari pahammu, dari itu pahammu, rubah, kau rubah Yohanes 1:18 itu, kau rubah dari kitab pahammu, kita sendiri. Kau pahammu. itu yang menyesatkan. Kau sebagai kapasitas kau menyesatkan. Karena Kenapa jelas pribadi? Yohanes 1:18. Kenapa ke pribadi? Kau baca ini ya. Kau tahu baca kan? Kau tahu baca kan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Nah, harusnya di sini kau rubah, kau bikin kitab sendiri. Anak tunggal itu Elohim sendiri. Anak tunggal itu Elohim sendiri, bukan dia lain. Deborah ini. Bukan berarti anak itu dipanggil Bapa. Ini memang. Anak tunggal Bapa. Makanya Bu Deborah, kalau baru belajar jangan jadi apologet. Akhirnya kan Kau yang sok tahu, kau sudah lama tapi kau nggak nah paham. ya kan, sok tahu kan orang. Ntar dulu. Tunggal Elohim yang di pangkuan itu bukan secara harafiah bahwa Bapak Ini itu dulu. anak di pangkuan Bapak, bukan begitu. Host, bukakan ini. Kau itu yang memperkecil, kau itu yang mengkecil tentang YHWH. Bapak. Yohanes 1:18, anak tunggal itu Elohim itu sendiri. Ya memang Ini data Elohim ya. sendiri. Memangnya Ini itu dari ciptaan. Ya memang. Buku Lembaga Alkitab Ya, Indonesia. memang. Diam dulu. Memang superlim. Diam dulu. Di-mute dulu, host. Ini buku dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, menjelaskan tentang Yohanes 1:18. Anak tunggal Allah, Elohim satu-satunya. Allah itu sendiri. Ya, Bapa itu sendiri. Kau jangan rubah di situ. Bapak itu sendiri tidak ada Ya. di situ. 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah, enggak ada dua. Gimana di situ Mute dulu dia host, mute dulu. Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu ya, hanya satu Allah itu. Satu ini nggak dua sekali ya. Enggak dua. Nggak Siapa jujur, Allah ya. yang satu itu? Bapa. 1 Korintus Mana 8. Bapak? Mana Bapak? Di mute dulu. Kalau kalian justru itu perilaku yang dilarang, yang bertentangan dengan hukum Allah, itu penyimpangan. Begitu. Ya. Nah, ya, saya suka pusing apa itu keinginan saya. Keinginan kok pusing? Ya. Apa bedanya dengan kitab Katolik? Ya ada bedanya. Nanti saya akan paparkan itu. Ya. Nah, jadi gini. Nomor satu, saya akan tap dulu layarnya ya. Di tap layar dulu. Yang mau naik silakan. Oh. Ya. Halo, selamat siang, pagi Pak Pendeta. Ya, selamat Apa kabar? siang Bang Zuma. Ya, siang.
Ya, Oke, kabarnya baik. Alhamdulillah, memuji kepada Tuhan. oke, tunggu saya besarkan dulu. Iya, wah cakep kali kalau dibesarin. Gimana caranya ya? Sabar. Berdua aja, Pak Pendeta. Ya, berdua berdua aja, saja. nggak usah dinaikin. Siap. Udah kita diskusi berdua aja Bang Juma. Oke. Jadi komalnya dibuat untuk 2 orang aja. 2 orang ya, saya lagi gimana caranya? Di sini ya, di sini. Tekan ini dulu Sabar ya. Kemarin bisa ya. Coba saya kembalikan sini. Saya besarin dulu. Masuk ke pengaturan, rubah kotak, rubah ini. Oh, kotak ini ya. Ke pengaturan, Bang. Oh, Iya. Di situ ada pemilihan kotak. ya ini saya berupaya. Oh ya, oke. Iya. Oke. Sip, kayak gitu aja. Baik. Ya, baik. Kira-kira apa yang mau kita diskusikan, Bang Juma? Iya, terkait dengan ini, Pak Pendeta. Apa yang tertulis di dalam nubuatan Yesus terkait dengan datangnya roh kebenaran. Kalau di kami di Islam itu kan dalam Al-Quran Nabi Muhammad di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 dan juga An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit adalah Roh Kudus, kan gitu. Nah, kalau pencapaian iman tolak ukurnya adalah Al-Quran, maka yang main di situ hanya nilai-nilai keislaman. Tapi kalau kita nilai dari aspek yang lebih dulu, yaitu Yesus, maka dia akan merangkum 2 ajaran, Islam dan Kristen. Kalau Nabi Muhammad aja berbicara mengenai Roh Kudus, berarti tidak mencakup 2 agama Yahudi dan Nasara atau Kristen. Nah, saya melihat sebagai orang yang aktif belajar tentang Bible, di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus pergi, dan setelah dia pergi yang datang adalah roh kebenaran atau Roh Kudus atau sekaligus penghibur. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Di situ dia mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang, agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut Pak Pendeta, apakah penyesat ini berhasil menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Silakan. Baik, bertitik dari janji Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal berapa tadi? 16 ya? Iya. Yohanes pasal 16 ayat 8 ya. Siap. Ayat 78. Ya, 16 ayat 78. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu melihat aku lagi. Ya, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi
dalam konteks iman Kristen ya ini bicara tentang penghibur. Penghibur di sini bicara tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Jadi itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 7 ya. Yohanes pasal 7 ayat 38 39 dibilang, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, itu dipertegas lagi di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 ya, ayat ke-8. Nah, ini kata Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi kalau di dalam keyakinan iman Kristen ya, yang dijanjikan di dalam Yohanes 16 ayat 8 itu adalah Roh Kudus. Nah, pola kerja Roh Kudus pada waktu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Perjanjian lama itu sifatnya tidak permanen. Dia tidak permanen, dia datang dan pergi. Sedangkan di perjanjian baru itu sifatnya permanen, tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, mungkin ini dulu. Oke. Ya, ini dulu dasar berpikirnya. Ini yang pertama mengenai Roh Kudus tadi. Kemudian mengenai Matius 24 ayat 5 dan 6 ya, mengenai adanya Mesias palsu ya, itu paralel dengan Lukas 21 ya, Matius 24 ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, kata Mesias ini kan artinya yang diurapi ya, arti Mesias itu yang diurapi. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar Jadi ya, muncul banyak Mesias palsu. Ya, Mesias palsu. Ini bicara tentang situasi di akhir zaman, bahwa akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Artinya akulah yang diurapi. Nah, cara ukurnya bagaimana kita bedakan Mesias yang asli dan Mesias yang palsu? Cara ukurnya, nah di 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 ya, untuk membedakan yang asli dari yang palsu ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dia bilang ya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi pengurapan yang dimaksud adalah pengilhaman Roh Kudus. Nah, jadi untuk membedakan yang asli dan yang palsu itu ya standarnya kembali kepada Alkitab sebagai tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, kalau ditanya sudah ada, ya sudah banyak yang muncul. Baik, mungkin itu dulu saya tanggapi. Oke, baik. Jadi saya melihat di dalam Yohanes 16 ini, di situ Yesus mengatakan yang datang itu adalah penghibur. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu artinya manusia, agar Bapa mengutus manusia penghibur, seorang penghibur lain. Berarti yang dimaksud oleh Yesus di dalam Yohanes 16 ini adalah manusia penghibur lain atau roh kebenaran.
yang mana roh kebenaran ini nanti akan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi di situ ada dua, Roh Kudus dan juga roh kebenaran. Nah, kita lihat ketika Yesus mengatakan adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak datang. Nah, kalau dikatakan dimaknai itu adalah Roh Kudus, kita lihat di dalam Yohanes 20 nomor 22, Roh Kudus itu sudah ada. Dan Yesus malah yang menghembuskan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Berarti roh yang datang yang dimaksud Yesus itu bukan Roh Kudus dalam arti kata seperti yang dipahami oleh Pak Pendeta. Yang datang menurut Yesus adalah manusia. Yohanes 14:16 itu tadi, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, penghibur lain. Nah, penghibur inilah yang harus datang. Jadi manusia inilah yang harus datang, bukan bentukan roh doang. Kalau Roh Kudus itu adalah pembimbingnya, sementara roh kebenarannya adalah manusianya yang membawa ajaran yang dibawa oleh Sang Roh Kudus tadi. Di dalam data selanjutnya dikatakan bahwa penghibur itu tidak akan berkata-kata dari diriku sendiri, dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti dia statusnya bukan Tuhan di situ, dia hanya penyampai firman. Itu yang pertama. Artinya bahwa Yesus harus pergi dan yang datang bukan Yesus, tetapi penghibur lain. Nah, yang kedua terkait dengan penyesat yang memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Kita melihat Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah oknum yang menggunakan nama Yesus. Oknum yang datang kepada Paulus ini mengatakan, aku Yesus yang kau aniaya. Itu satu. Berarti di situ sudah ada penggenapan pertama. Adanya sosok yang menggunakan nama Yesus Kristus. Akibatnya kemudian setelah sosok ini datang kepada Paulus orang pertama di muka bumi yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinjak kotoran manusia. Kotoran tinjak. Di dalam Filipi 3 nomor 6 dia mengatakan, nomor 6 dia mengatakan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat itu adalah tinjak kotoran. Artinya bahwa Paulus ini begitu kedatangan makhluk atau sosok yang mengaku Yesus Kristus, seketika hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu dianggap sampah. Sementara Yesusnya mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebaliknya barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain segala perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus begitu datang kemudian sosok yang mengaku Yesus pada dirinya, ajaran yang tadinya Yesus katakan sebagai alat untuk masuk surga, justru dikatakannya bahwa itu adalah ajaran sampah yang tidak berguna. Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Sebab tidak ada manusia dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kau lepas dari kasih karunia Yesus Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia, tapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Artinya makhluk yang datang kepada Paulus ini memang sangat berdampak sangat luar biasa kepada Paulus. Dan akibatnya kemudian ya kita lihat orang banyak yang menjadi pengikut Paulus itu ya Kristen. Itu pandangan saya seperti itu, Pak. Karena Yesusnya mengatakan yang datang setelahku adalah penghibur lain. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus justru ngaku Yesus. Harusnya yang datang penghibur lain, bukan Yesus. Yang datang kalau ada ngaku Yesus yaitu penyesat. Tapi kalau yang datang mengaku sebagai bukan Yesus, melainkan Roh Kudus atau Ruach HaKodes atau Ruhul Kudus, nah itulah yang dinubuatkan. Tidak dinubuatkan aku akan datang kembali dalam bentuk cahaya, dan tidak ada. Yesus mengatakan begitu, nggak ada. Nah, jadi kesimpulan saya mungkin Pak Pendeta sudah paham
secara garis besar yang saya maksud di sini adalah penyesat itu datang kepada Paulus dan orang banyak yang disesatkan dengan menggunakan nama Yesus itu adalah Kristen. Itu kesimpulan saya. Silakan. Baik, yang pertama yang kita lihat dari Roh Kudus, ya Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, itu dijelaskan bahwa Roh Kudus itu mulai bekerja pada saat Yesus dimuliakan. Ya, Yesus dimuliakan itu pada peristiwa sesudah dia naik ke sorga. Nah, Yesus sendiri berjanji dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi peristiwa Roh Kudus dicurahkan itu terjadi pada waktu hari Pentakosta. Nah, sedangkan yang di Yohanes pasal 20 itu menghembuskan Roh Kudus. Nah, itu menghembuskan Roh Kudus, menandai, ya, memberikan otoritas kepada rasul-rasul, ya, otoritas kepada rasul-rasul sebagai penyampai wahyu lisan. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini pemberian Roh Kudus untuk menyatakan kerja Roh Kudus sudah dimulai. Makanya disebutkan di 4 tempat, yaitu di Yerusalem, itu peristiwa Pentakosta, kemudian terjadi di Yudea, Kisah Rasul pasal 10, di rumah Cornelius, kemudian di Samaria, Kisah Rasul pasal 8, dan di ujung bumi, diwakili oleh peristiwa pembaptisan Roh Kudus yang terjadi di Efesus. Nah, jadi kita kembali lagi, karena ini yang menyampaikan pernyataan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini adalah Yesus Kristus, maka rasul-rasul terus mengikuti atau terus bertanya, kapan roh kebenaran itu datang, kapan roh penghibur itu datang. Maka di Kisah Para Rasul pasal 1, ya, saya bacakan ayat 6 sampai ayat 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Roh Kudus itu sesudah peristiwa itu Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya. Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 1, ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22 dikatakan sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ini yang Roh kebenaran itu memimpin, ya, kepada seluruh kebenaran itu Roh Kudus. Jadi pada waktu orang percaya kepada Yesus, di hatinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun. Roh Kudus itu memimpin dia. Itu. Jadi kalau ditanya Yesus Kristus melanjutkan pernyataannya itu dijelaskan dalam Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus akan turun, dan kalau turun maka rasul-rasul akan menerima kuasa. Nah, itu pertama. Yang kedua mengenai Rasul Paulus, siapa yang bertemu dengan Rasul Paulus? Ya, itu Yesus yang mana? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Siapa yang bertemu dengan Rasul Paulus? Nah, jelas yang bertemu dengan Rasul Paulus, ya, kita harus membuktikan
Karena Bang Zuma dan teman-teman menggugat bahwa yang bertemu dengan Rasul Paulus itu adalah Yesus yang lain. Nah, apakah benar demikian? Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 8, pasal 9 ya. Nah, pada waktu Paulus berjalan ke Damsyik ya, di Kisah Rasul 9 ayat 10, di Damsyik ya, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, jawabnya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, ia sekarang berdoa. Jadi Yesus yang bertemu dengan Paulus datang menyampaikan pesan kepada Ananias. Nah, sebelumnya di ayat 5 ya, di ayat 5 di situ Saulus menjawab. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, jadi ada saksi peristiwa di situ. Saksi peristiwa yang menyaksikan bahwa Paulus bertemu dengan Yesus orang Nazaret, ya, Yesus yang benar, itu disaksikan oleh Ananias. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 17 dikatakan di situ, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu. Nah, jadi Ananias memberi kesaksian supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini saksi peristiwa. Makanya saya bilang kalau Bang Zuma dan teman-teman ingin menggugat ini, bahwa satu hal harus menampilkan siapa saksinya, saksi peristiwa. Nah, ini saya tampilkan saksi peristiwa. Ada tokoh yang bernama Ananias. Ini pertama. Yang kedua, legitimasi Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus itu didukung oleh Petrus. Ya, bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus yang benar. Nah, di dalam surat 2 Petrus. Dalam surat 2 Petrus pasal 3. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, ya, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahami dan tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Jadi Paulus, kesaksian Paulus didukung oleh Rasul Petrus. Jadi Petrus itu bertemu langsung dengan Yesus yang asli, interaksi, bahkan dia menjadi rasul selama 3,5 tahun berinteraksi dengan Yesus yang asli. Ya, jadi Petrus sendiri melegitimasi bahwa Paulus betul-betul bertemu dengan Yesus yang asli. Lalu ada Ananias. Nah, lalu kemudian gugatan Bang Zuma dan teman-teman mengatakan bahwa Paulus itu melawan ajaran Yesus dalam hal hukum Taurat. Nah, sekali lagi, pada waktu Yesus bersama dengan orang-orang Yahudi, justru orang-orang Yahudi salah mengartikan mengenai pernyataan Yesus Kristus, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, itu Matius pasal 5. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-17, ya, Matius pasal 5 ayat 17, di situ, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Nah, artinya orang-orang Yahudi belum paham siapakah Yesus. Nah, Yesus itulah yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias, tentang juru selamat. Dialah. Hukum Taurat diberikan itu untuk menuntun pada janji. Jadi bukan hukum Taurat yang menyelamatkan orang, tidak. Tetapi orang yang percaya pada janji dituntun oleh hukum Taurat bangsa Israel.
Jadi mereka percaya pada janji. Bukti mereka percaya pada janji itu apa? Mereka melakukan ibadah korban. Ibadah korban yang mereka lakukan, korban domba itu adalah simbol dari pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sepanjang hidup mereka, mereka dituntun oleh hukum Taurat. Dan Yesus menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya. Karena hanya Yesus yang sanggup melakukan secara sempurna hukum Taurat. Karena ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu. Nah, kesalahpahaman orang-orang Yahudi itu terhadap surat-surat Paulus, ya, juga beberapa teman-teman Bang Zuma dan teman-teman lain, kesalahpahaman terhadap surat-surat Paulus juga dialami oleh orang-orang Yahudi yang berinteraksi dengan Yesus. Misalnya, di dalam Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7. Ya, kalau di dalam hukum Taurat, itu di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47, itu ada penjelasan secara spesifik mengenai makanan haram dan halal. Tetapi di Markus pasal 7, Yesus menghalalkan semua makanan. Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, ke dalam perut, lalu dibuang di jamban, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ia menyatakan semua makanan halal. Ini pertama. Ya, jadi ini kesalahpahaman. Orang-orang Yahudi tidak mengerti apa arti menggenapi. Nah, menggenapi. Aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Menggenapi berarti ada yang tidak sempurna disempurnakan oleh Yesus. Nah, itu. Ini salah satu kesalahpahaman. Kemudian di dalam Yohanes pasal 5, ya, orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat. Tetapi ternyata di Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18, kita lihat ya. Yohanes pasal 5 ayat 17-18, ya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Orang Yahudi lebih lagi ingin membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kesalahpahaman orang-orang Yahudi, ya, itu juga terjadi pada teman-teman, ya, Bang Suma dan teman-teman non-Kristen yang salah memahami surat-surat Paulus. Begitu. Salah memahami surat-surat Paulus. Jadi Paulus berkata bahwa, oke, silakan. Baik, jadi kita singkat-singkat aja Pak Pendeta, karena waktu saya singkat juga, mau Jumatan waktu Jakarta. Oke, gitu kan ya. Siap. Jadi gini, yang pertama yang harus dijelaskan di sini atau harus diluruskan terkait dan yang pertama, Yesus menubuatkan datangnya roh kebenaran penghibur lain. Itu bukan semata-mata hanya Roh Kudus. Roh Kudus datang sebagai penyampai firman. Tetapi ada yang diminta oleh Yesus untuk datang, yaitu seorang penghibur lain. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kebenaran, roh kebenaran itu tertuju kepada Nabi. Contoh, di dalam Bilangan 11 nomor 25 misalnya, turunlah Tuhan melalui awan, lalu kemudian mendatangi Musa. Lalu diambilnya sebagian ruh yang ada pada diri Musa. Ruh yang ada pada diri Musa itu diambil sebagian, lalu diberikan kepada tua-tua, 70 tua-tua. Maka tua-tua ini kemudian seketika tampil seperti Nabi. Karena mendapatkan roh kebenaran dari Musa yang diambil oleh Tuhan, dipindahkan kemudian kepada orang tersebut. Jadi roh kebenaran ini diberikan kepada 70 tua-tua, hinggap kepada mereka sehingga mereka nampak seperti Nabi. Kemudian roh kebenaran itu juga tercermin di dalam kitab Nehemia 9 nomor 30, Pak. Bahwa yang dimaksud roh kebenaran, roh Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh manusia adalah nabi-nabi. Jadi roh kebenaran dari Tuhan itu nabi-nabi, itu maksudnya. Jadi penghibur, roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus, tetapi roh kebenaran. Adapun Yesus yang datang itu penyesat. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan itu digenapi oleh Paulus. Adapun nanti narasi yang Anda bangun, Anda salah paham tentang surat-surat Paulus, it's okay, nggak ada masalah. Tapi permasalahannya sekarang ini,
kalau ternyata yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat memakai nama Yesus, maka sudah pasti ajarannya juga bagus, baik. Kan harus memperlihatkan sisi kebaikan supaya bisa menjaring orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Kan begitu poinnya. Nah, untuk mengetahui bahwa ya apakah yang datang kepada Paulus ini benar-benar Yesus yang asli atau memang penyesat yang dinubuatkan, saya boleh dong bertanya sama Pak Pendeta. Sejauh pendeta ini belajar tentang Bible, menurut pemahaman Pak Pendeta, Yesus yang asli menyatakan diri di atas muka bumi ini itu berapa kali memangnya, Pak? Menurut kitab Anda, bukan menurut kitab saya. Berapa kali Yesus akan menyatakan diri di atas muka bumi ini? Menurut fakta yang tertulis sesuai dengan pernyataan Bible itu sendiri. Yesus menyatakan diri. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul, malaikat mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya. Sama seperti engkau melihat dia ketika ia terangkat. Terangkat dengan daging, turun juga dengan daging. Terangkat sebagai anak manusia, turun juga sebagai anak manusia. Artinya, tanya nih, menurut Bible, Yesus itu menyatakan diri ke atas muka bumi ini, itu berapa kali emangnya, Pak? Ya, 3 kali. Di mana tertulis itu? Ya, kali pertama itu pada waktu dia datang ke dunia, ya menjadi manusia, Immanuel. Kali kedua di 1 Tesalonika 4, ya 1 Tesalonika 4 ayat yang ke 16-17 itu pada waktu pengangkatan orang-orang percaya. Dan yang kali ketiga pada waktu dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kisah Rasul 1 ayat yang ke 10-11 dan di kitab Zakaria pasal 14. Kalau dasar itu yang menjadi pijakan Pak Pendeta, itu banyak kali, Pak. Datang ke Markus, datang kemudian ke penulis Yohanes di Pulau Patmos, datang kepada Paulus, datang kepada Ananias. Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud itu, Yesus menyatakan dirinya datang ke atas muka bumi pertama ketika dia dilahirkan sampai dia disalib. Itu menyatakan diri sekali. Nah, Yesus diberitakan akan menyatakan diri lagi sekali. Bukan berkali-kali, apalagi Anda sebutkan itu 3 kali, itu sudah tidak secara ilmiah, itu tidak akademik itu, Pak. Yang saya pertanyakan sini berdasarkan Bible, Yesus menyatakan diri di atas muka bumi itu cuma 2 kali kata Bible. Di Ibrani 9 nomor 27 nomor 28, setelah Yesus menyatakan diri untuk mati, untuk menyelamatkan untuk banyak orang, maka dia akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Pada saat dia datang membawa tanda-tanda hari kiamat. Itu dalil, Pak. Jadi benar adanya bahwa ketika Yesus dikatakan menyatakan diri cuma 2 kali, yaitu pada saat dia turun ke bumi menjadi daging, menjadi manusia, hingga sampai dia mengorbankan dirinya terangkat ke langit demi untuk orang banyak. Yang kedua sekali lagi pada saat dia akan turun bersama dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu tertulis di dalam Ibrani 9 nomor 27 nomor 28. Jadi yang datang kepada Paulus, inilah yang dikatakan Yesus penyesat yang datang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itu adalah Kristen. Saya kira begitu, Pak Pendeta. Saya mohon izin untuk sementara, nanti besok sore kita ketemu lagi. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kesimpulan saya pada siang hari ini terkait materi ini, bahwasanya Yesus dikatakan 2 kali menyatakan diri. Dan kalau Anda menghitung menyatakan seperti tadi, ketika di Pantekosta, kemudian ketika ada di dalam kitab Tesalonika, saya katakan lebih banyak lagi cerita-cerita itu. Ketika dia menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain, ketika dia menampakkan diri kepada Maria dikiranya tukang kebun, ketika kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya dikira hantu, dan banyak lagi. Tapi bukan itu poinnya. Yesus menyatakan diri tinggal sekali saja. Kapan itu? Pada saat mendekati hari kiamat. Matius 24 nomor
27, 29, 28, 30. Itu jelas tertulis di situ. Dia akan datang menyatakan diri sebagai anak manusia di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Saya kira begitu Pak Pendeta. Saya pamit, Baik, boleh? mungkin saya tanggap. Oh, mau pamit. Saya tanggapi sedikit dulu. Boleh, silakan. Baik. Jadi sebenarnya di Alkitab itu sendiri sudah menjelaskan mengenai siapakah penghibur itu. Yohanes 14 ayat 23 dan 25, ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Itu sudah jelas. Ya, jadi roh penghibur. Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu sudah jelas. Siapa itu penghibur? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga roh kebenaran. Begitu. Nah, artinya di Alkitab sendiri sudah menjelaskan secara eksplisit bahkan. Itu. Yang kedua, mengenai kitab Ibrani, sebenarnya itu bicara tentang penghakiman. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Nah, itu bicara tentang kedatangan Kristus pertama dalam konteks kedatangannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Begitu. Sedangkan kedatangan kedua itu pada waktu untuk menghakimi. Nah, tetapi kalau ditanya periode kedatangan Tuhan Yesus, ya itu pertama dia lahir, kedua pada waktu pengangkatan, rapture, orang percaya, menjemput orang percaya di awan, kemudian ada parousia, penampakan. Nah, itu akhir masa tribulasi. Gitu. Itu akhir masa tribulasi. Nah, kalau yang Ibrani itu lebih penekanannya pada awal datang keselamatan pertama, lalu nanti ada penghakiman. Makanya dikatakan manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Itu. Jadi gambaran di kitab Ibrani itu memang harus dipahami dengan baik. Jadi mungkin kita akan bisa lanjut diskusi berikutnya. Saya kira ini cukup bagus. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Makasih Pak Pendeta, saya pamit dulu sebentar ya. Nanti kita jumpa lagi. Makasih. Udah siap. Udah datang ke Komal saya. Terima kasih Bang. Makasih Pak. Yuk, selamat siang. Mari. Sama ya. Selamat siang. Ya, oke. Ya, jadi ya ini diskusi yang bagus. Artinya kita berdiskusi, kita beda, walaupun kita berbeda iman, tapi marilah. Kalau kalian malas bawa najis lah kalau nyamain, saya nggak pernah nyamain dengan siapapun. Memang sekarang zamannya menyerang pribadi mereka, Kak Sipora. Kalah. Yang diserang pribadinya. Iya, walaupun saya harus dipaksa kembali, saya harus dikasih posisi ini, posisi no, itu semua aku bilang sampah, udah aku tinggalkan. Duluan kapan kamu, tahun berapa ada di sini? Tahu duluan. Tahun berapa kau ada di sini? Biasanya kalau kayak gitu penggemar setia itu. Alah, penggemar setia apa? Jadi sebel gitu loh kalau disama-samain. Aku nggak akan merubah karena aku lebih dulu jauh dari dia. Siapa sih ini? Diganti nama dia. Si Nova. Kasihan kau Nova, nggak bisa cari PP yang kerennya. Aku nggak nyari di Google, tidak. Nggak pernah curi. Tapi Bang Nova itu kalau naik ke sini nggak rese dia. Coba naik ke sini. Dia cuma diam aja, ngomongnya juga bagus. Iya. Nggak suka aku begini-gini nih. Yo, ilfil banget ganti foto profilnya lah. Ntar dipikir pacaran lagi. Saya nggak akan ganti. Tapi nanti IT orang IT temanku habis kau Nova. Iya, maksudnya Nova yang ganti, bukan Kasipora yang ganti. Iya. Dicari orang IT dari mana, di lubang mana dia ketahuan. Coba naikin Kak Nova itu dulu, naikin Abang Nova. Nggak bisa, aku nggak bisa naikin. Kalau cuma meloloskan ya sedia dia. Tunggu, aku coba naik. Udah aku naik. Sini kau suara udah aku undang.
Tak berani dia naik. Naik dong, Bong Suma Official. Halo, selamat siang. Selamat siang. Cuma palsu. Ini Jumpa teman-teman yang bisa menjelaskan ke kita Yesus itu bukan manusia, siapa di sini? Teman-teman. Kami semua bisa. Oke, baik. Tolong tunjukkan pada posisi mana Yesus itu bukan manusia. Saat mana itu? Ya semua, dia lahir kan manusia. Dia lahir Tuhan. Manusia. Baca Lukas 2 ayat 11. Dia yang lahir itu Tuhan, bukan manusia. Kenapa bisa jadi Pada manusia? hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu kamu ngambil Di mana, dari di mana? ayat kitab apa Yang- itu? Kitab yang ke- Bahlul itu. Mesias itu manusia yang diurapi, Kristus itu manusia yang diurapi. Bukan. Kristus, Kristus, atau Mesias manusia, itu tidak manusia. hanya tiga itu diurapi itu gini ya. Kristus itu Tuhan dan juru selamat. kok Itu Tuhan? include dia Kristus itu itu nabi. manusia yang diurapi, Mbak. Tidak, Bahlul tidak. Ah, ya. Jangan kasar dong. Nah sekarang Enggak lah, ketika dia Bahlul lahir, ganti. ketika Bahlul dia ganti. lahir dia anak manusia. tahu. Oke, pada saat mana dia bukan manusia? Silakan. Lu ya memang tidak pernah jadi manusia. Yang sedikit ada intelek yang berpendidikan sini siapa? Tidak ada, kau baca Alkitab aja tidak ada. Yang berpendidikan di sini yang pernah sekolah teologi Kau di sini ternyata siapa? bukan berpendidikan, Aku. kau blow on. Sudah dibilang Oke, nggak ada, oke, Bang Bang. Oto. Ini ada Bang Nova nih. Diam dulu Mbak. Ada Bang Nova. Apa sih yang Saudara ditanyakan, Nova, Bang? Ditanyakan benarkah apa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia. Manusia. Oke, gugur ya. Nah sekarang tolong tunjukkan Dia di posisi siapa? Dia mana. kan bangsamu. Bangsamu itu si Nova. Kok Nova ini Bang Muslim? Nova, janganlah kayak gitu. Silakan Kak Sipora. Jadi begini ya, Nope. yang jelas tuh lahir Tuhan ya. Kok Kenapa kau lahir bilang Tuhan? jadi manusia? Jadi Maria melahirkan Tuhan gitu? Ya, wah, enak gitu loh. Karena Maria itu melahirkan Tuhan? Karena Tuhan itu maha kuasa ya. Kalau kamu Bukan. Tuhan itu maha kuasa. Maria melahirkan Ya. Tuhan, yakin? Terus kenapa? Kalau Tuhan Berarti dia Maria lebih hadir ke dunia melalui tua dari kelahiran. Tuhannya, anaknya gitu. Kalau Tuhan Jadi anak Maria datang lebih ke dunia lebih tua dari sebagai Maria yang gitu. dilahirkan Maria, kenapa? Error ini, error. Yang sekolah Bukan teologi error, mana? kau yang error. Sabar Mbak, sabar, tahan. Kau jangan Ya, sembarangan selamat siang berbicara sama Saudara aku. Daniel. Apa ini lulusan STT, Saudara Daniel? Bisa tanya saya. Oke, baik. Ini tema Tuhan Yesus bukan manusia. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Di posisi yang mana dia bukan manusia? Silakan. Sejak dari kekekalan. Ah, Kamu bertanya sama saya. Yesus ini yang kita bahas, bukan Elohim, Yesus. Ya. Di mana Ini, dalilnya? ini Di mana? Silakan, Bang. Gini. Hmm. Kamu bertanya sama Kamu bertanya sama saya berarti Iya, betul. Iya. Ajar Bang Daniel. Betul. Silakan. Kamu sisi Tuhan Yesus bukan manusia. Tetapi dia Dia lahir datang manusia. sebagai Dia makan manusia. Dia tidur sebagai manusia. Di mana manusia dia lahir? Di mana lahir manusia? Di mana? Kamu Yang bisa tadi menyimpulkan dia Lukas lahir sebagai manusia. Dia lahir 2:11. manusia. Pada hari Lukas ini 2:11. telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Di arti katakan adalah guru. Jadi kalau kamu berbicara sih adalah yang diurapi. Sebentar. Kamu Daniel. jangan ketawa. Saya udah nggak pernah. Kristus Kita itu kamu, saya udah manusia yang diurapi Benar. Tuhan. Sudah gugur. Benar. Yang lain. Benar. Yang lain. Yang mana Pada saat yang mana dia dibilang bukan diurapi? manusia? Pada Mana yang saat mana dibilang dia siapa yang manusia? diurapi dia?
Siapa yang urapi Pada dia? saat mana Kamu kan ini gini Suma. Tuhan yang mengurapinya? Saya ini sebenarnya kalau mau tinggal mau install lagi, saya ingin diskusi dengan Muslim lagi, tapi saya udah nggak mau sama Muslim lagi. Saya cuma mau sama Kristen lagi nih Suma. Karena tidak ada menambah iman saya juga. Berat. Sekarang Anda buktikan aja di mana posisi Yesus itu, dia bukan manusia di mana? Pada saat dia di bumi dia manusia. Ya. Pada saat dia di langit Kalau dia di bumi, manusia. Makanya gini, pada saat kamu mau dengar jawaban saya atau kayak dulu kamu begitu terus saja. Enggak, saya bertanya pada saat mana posisi Yesus dia bukan manusia sih? Ya kamu bertanya sama saya kan karena kamu kan ingin tahu jawaban dari saya kan gitu. Betul Iya, nggak? silakan. Nah, makanya dia datang itu, kata firman Tuhan, dia merendahkan diri. Arti merendahkan diri menjadi hamba itu, artinya dia untuk melayani. Tetapi melayani dalam pola seperti manusia. Makanya dikatakan di Filipi, makanya terjemahan LAI mengatakan sama seperti manusia di ayat 8 tuh Filipi 2. Tetapi di teks originalnya bukan sama seperti, tapi dalam pola. Dalam pola, kalau kamu berbicara kepada Tritunggal mungkin bisa. Yang dikatakan bahwa Jawabannya dia mana, datang, Bang? firman menjadi manusia. Tetapi yang Jawabannya datang mana? itu adalah sang firman datang ke dalam daging-daging siapa daging Tuhan. Yohanes 6 ayat 51. Itu roti melambangkan daging dan itu Posisinya saat mana dia bukan manusia? dia bukan manusia. Siapa yang saya bilang tidak manusia? Kenapa kok paksakan saya mau katakan dia manusia? Di mana posisinya dia bukan manusia? Posisi mana itu, pada saat kapan? Pada saat dia makan, pada saat dia minum, pada saat dia tidur. Pada saat mana Yesus bukan Jadi manusia? kalau berbicara, dia bukan manusia. Saya nggak pernah katakan dia manusia. Begitu juga waktu dia datang kepada Abraham. Sebentar, cuma. Dia datang kepada Abraham di dalam Kejadian 18. Datang ke Abraham. Seorang kata Abraham itu. Iya, dikatakan dengan malaikat itu, coba kamu baca. Di Ya, Kejadian malaikat itu 18. bukan Yesus. Ada aja orang ini. Nah, dia datang dengan malaikat. Makanya Oke, di kalau situ begitu. dikatakan di Kejadian 18. Jadi bukan Itu berbicara. doktrin. Itu dia ilusi, Bang. manusia. Ilusi. Itu Tetapi, ilusi. kok doktrin Alkitab yang berkata, bukan Coba saya. tunjukkan di mana Saya ada cuma Yesus kalau di kamu perjanjian bertanya, lama, di mana? Di mana ada Yesus itu di perjanjian lama? berbicara teofani. Teofani. Jadi Ilusi sama berarti. Yesus. Dengar semua. Berarti ilusi. Dengar semua. Begini kesimpulan saya, Anda nggak akan Semua pernah sanggup, arti. saudara. Dengar. Anda tidak akan pernah sanggup Siapa bilang saya nggak pernah menjawab sanggup? saya. Nggak Sekarang usah saya framing bertanya, begitu, Suma. intinya Dengar. gini, saudara Dengar, Daniel. Suma. Saya nggak suka kalau kamu bertanya sama saya suka agar supaya kamu juga ingin tahu. Saya nggak Keadaan usik Yesus agama yang kamu. sebenarnya itu apa? Saya Manusia nggak. atau bukan? Gini, Bang Suma, bukan Makanya Bang saya Daniel bilang. tidak sanggup menjawab, tetapi kamu yang tidak mampu menerima jawaban Oke. itu. Gitu, Bang. Keadaan Yesus yang Makanya. sebenarnya, hakikat Yesus yang sebenarnya itu apa? Tuhan atau manusia? Roh, dia hakikat Tuhan atau ada manusia? Tuhan bukan hakikat. Kamu aja ngomong aja belepotan begitu. Enggak, saya tanya Hakikat itu bukan keadaan berbicara nama keadaan gelar. Yesus, keadaan Yesus yang sesungguhnya keadaan itu apa? sebenarnya. Itu Apa berbicara itu? eksistensi atau Iya, eksistensinya apa? keberadaan. Manusia atau Tuhan? Keberadaannya adalah roh. Bukan Tuhan manusia. itu gelar. Gimana sih kau ini? Bukan manusia. Gelar bagi sang penguasa. Bukan manusia. Kamu aja ternyata nggak tahu berbicara soal hakikat ya? Waduh, gimana soal ini? eksistensi ya? Kok larinya, saudara? Keadaan Yesus yang sebenarnya itu manusia atau Iya. Tuhan? Udah teman-teman di bawah diam, biarin aja Bang Daniel dengan Bang Suma. Jadi gini, Coba. Keadaan Yesus yang Ternyata- sebenarnya itu manusia atau Sebentar. Tuhan? Ternyata pola dari kamu selama ini baru saya tahu sekarang. Ternyata berbicara keadaan sebenarnya, berbicara hakikat atau eksistensi, kamu nggak tahu ternyata ya. Saya juga baru tahu sekarang kalau Daniel ini ternyata nggak ada apa-apanya. Saya bertanya, Ternyata Yesus itu berbicara keadaan eksistensi yang sebenarnya, keberadaan. keadaan yang sebenarnya Yesus Iya, itu keadaan. manusia Bentar, saya atau jelaskan. Tuhan? Saya jelaskan. Nah, Iya, silakan. saya jelaskan ya. Ya. Iya, saya jelaskan. Manusia Jadi atau kalau Tuhan? berbicara keadaan awal mula, dia adalah roh. Kalau kita berbicara manusia, manusia itu ciptaan. Kalau kita berbicara Tuhan, bagus. itu gelar bagi sang penguasa. Udah Oke, paham? bagus. Iya. Berarti Jadi, Yesus pernah diciptakan. Tuhan ini, siapa yang bilang ciptakan? Jangan memotong-motong. Nah, lah. tadi manusia Jelaskan adalah saya ciptaan bilang. katanya. Gimana sih? Makanya saya mau jelaskan. Kamu bilang tadi manusia atau Tuhan kan gitu.
berbicara manusia keadaan ada Yesus. ciptaan. Keadaan Yesus yang Keadaan Yesus sebenarnya itu. dengar. Kamu bisa nggak untuk dengar dulu? Pertanyaan Guru saya mau apa? mengajar Keadaan dulu. Yesus itu sebenarnya manusia Iya. atau Tuhan? Keadaan yang Iya. sebenarnya, Bang. Iya, Apa? makanya dengar dulu murid. Keadaan yang sebenarnya dengar apa? Kalau guru lagi ngajar, ya guru mau ngajar nih, kamu dengar dulu gini. Jadi berbicara Garuk lagi, keberadaan garuk, awal Yesus, Garuk. Yesus dia adalah roh. Ada nggak yang lebih Yang intelektual datang, daripada Bang Daniel di sini? Bisa nggak nih? Kayaknya dia nggak sanggup. Bisa semua ini. Nggak ada Atau kalau Yesus, kamu nggak mau ada kita Yesus diskusi roh. deh, kita diskusi Yesus naik ke santai-santai, langit, gimana? duduk di sebelah kanan Atau Tuhan kita- itu kita- sebagai anak manusia bukan Nah, roh. itu kan Ada aja. terjemahan. Terjemahan yang lain mengatakan duduk Ini sebelah pertanyaan kanan. Tuhan Yesus Ternyata bukan manusia. di- Saya bertanya, keadaan Yesus Makanya yang kamu sebenarnya jangan- itu jangan manusia lompat-lompat. atau Tuhan? Apapun, cuma dengar. Itu loh, Bang. Kalau kamu lompat-lompat begitu, saya akan jawab semua pertanyaan Ayo kamu. dong. Saya akan jawab semua. Jangan Kalau malu-malu. kamu Yang mengatakan paling sebelah hebat di kanan, sini siapa sih? Ternyata di teks originalnya Yang pernah bukan sebelah sekolah kanan, S3, tapi S7, sebelah S5 kanan. siapa? Kamu mau nggak bertanya? Saya jawab. Mau Iya, bertanya, mau pertanyaan jawab? saya, Yesus keadaan Atau yang cuma mau sebenarnya berpolemik? itu manusia. Sudah dijawab tadi Bang, sudah dijawab sama Bang Daniel. Manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan katanya. Dengar, Saudara Joy mengatakan dengar dulu. Keadaan yang sebenarnya menurut Saudara Joy itu Tuhan. Bisa baca 1 Yohanes 3 nomor 2? Suma. Bisa? Suma, tunggu dulu. Ada yang bisa mau baca kasih dalil tahu dulu itu? supaya kamu paham dulu. Jangan dulu lah ngobrol-ngobrol. Gak usah. Keadaan tidak Yesus yang tahu sebenarnya sikap Anda kamu. boleh baca Saya mau di kasih tahu dalam dulu, dengar 1 dulu. Yohanes 3 Suma. nomor 2. Nah, ini Saudari Jo, Cuma kamu kayaknya pada lebih cuma bijak beliau. berpolemik lah ya. Ya nih, saya mau jawab ini. Cuma apa yang kamu tanya? 1 saya Yohanes jawab 3 semua. nomor 2, keadaan Yesus yang sebenarnya Ya, itu apa? sebentar. Sebenarnya kalau berbicara keadaan dari awal mula, itu bukan Tuhan, bukan manusia yang kau bilang tadi. Manusia itu adalah ciptaan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bukan dia ciptaan. Kedua, Yesus kata bukan manusia, bukan Tuhan. Gimana Tuhan ceritanya? itu, sebentar dulu. Tuhan itu hanya gelar. Kamu kan berbicara keberadaan awal dasarnya kan? Ini saya mau kasih tahu keberadaan dasarnya. Tuhan itu berbicara gelar kepada hakikatnya. pencipta. Gak usah kau ajarin yang kayak gitu-gitu. Iya, ini Katanya kan saya mau intelektual, ajarkan sama katanya kamu. pintar. Makanya setelah saya mau jelaskan, Sekarang yang saya kamu tanya, ngomong aja Yesus terus. dalam keadaan yang Jadi, sebenarnya itu manusia atau Tuhan? keadaannya saat Ya, kamu lahir ngomong dunia apa itu sih? yang Kamu nggak baru nyambung. Pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang benar. Keadaan Setelah yang Yesus sebenarnya, ada di dunia, hakikatnya, kalau hakikat Yesus. keadaannya, iya. Hakikat Nggak yang ada itu sebenarnya nggak usah bingung dengan itu. Roh lah. Sudah turun Oh, lagi. ayatnya. Berarti dia sama seperti kita. Jangan pakai tangan. Bukan begitu Bang Suma. 1 Yohanes 3 nomor 2 coba kau baca. Kipling, jangan begitu. Coba baca. Pelan-pelan. Iya. 1 Yohanes 3 nomor 2 silakan saudara-saudara baca boleh. Gak apa-apa. Gini. Saudari Makanya Joy silakan dibaca dulu dong. Semua bisa diam dulu. Bisa diam dulu nggak? Iya, semua Iya. diam dulu. Kamu kan bertanya. Diam, Biarin diam. aja, Biar Bang saudara Joy Daniel. bayar. Kamu Baca. Bang Daniel dibacakan Baca dulu. 1 Yohanes 3. Enggak, Silakan. tunggu dulu. Jangan dulu. Daniel diam dulu, kau belajar dulu, kau nggak ada ilmu. Ini. Saudari Joy silakan dibaca. Gini, Suma, kalau kamu Daniel diam berbicara aja. awal dasar, Nggak ada berbicara yang diam. hakikat, berarti berbicara awal Saudari Joy mula boleh dia ini dibacakan apa setelah dia 1 Yohanes 3 nomor 2. Kamu bisa diam nggak, Suma? Saya Atau lempar saya kau? tanya, Mau bisa diam nggak? saya tanya keadaan sebenarnya. Oh jangan polemikus kemana-mana. Iya, makanya Keadaan makanya saya sebenarnya mau Yesus itu jawab. apa? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Ya silakan. Kau ngomong apa? Kamu nggak menjawab. Makanya Coba. bisa diam nggak? Buang ya. Sorry ya teman-teman. Saya buang dia. minta bacakan Jangan 1 Yohanes 3 nomor 2. Biarin aja, jangan kayak gitu. Biar dulu. Bang Daniel yang Iya, tadi baca diam dong. dulu. Jadi gini. Biarin aja Bang Daniel. Dengar dulu. Jadi Suma, Jangan kamu gitu. bertanya nih. Silakan Bang Daniel. Biasanya orang kalau bertanya pasti dia mampu untuk mendapatkan pertanyaan dari apa yang dia tanya. Kamu Tapi
Bagaimana kamu kau bertanya terus kamu nggak mau terima jawaban? keadaan Yesus, saya sudah terima. Kau Maksudnya mengatakan gini, keadaan Yesus yang Ma. sebenarnya itu adalah roh. Berarti sama seperti kita. Berarti sama seperti kita. Mana kita adalah roh? Coba Anda Awal baca dasar 1 kita Yohanes roh. 3 nomor 2. Oh, oke, saya baca manusia ini adalah roh ya. Saya baca. Baca. Ini saya ikut. Baca. Iya. Oke. Silakan. Oke, 1 Yohanes 3 Nomor 2. ayat Ada yang 2. lebih nanti habis ini yang lebih berkelas kalau ada Hai, Daniel. yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim dan belum ditanyakan kita akan menjadi apa, tetapi kita tahu bahwa apabila Dia telah dinyatakan, kita akan menjadi serupa dengan Dia karena kita akan melihat Dia sebagai Dia ada. Mana di sini kita ada manusia Serupa enggak? Serupa enggak? Kalau berbicara serupa, saya sudah bilang saya tidak menolak Yesus itu serupa dengan manusia. Iya sudah. Nah sekarang kita ini hakikatnya apa? Kita hakikatnya apa? Kita hakikatnya kami ini manusia, hakikatnya tanah. Berarti sama Manusia seperti bukan- Yesus. Sama seperti Yesus. Mana Yesus di sini? Dia setelah hadir di dunia. Lucu ente. Seperti kita manusia. Iya seperti Serupa kita. manusia. Berarti dia serupa dengan kita. Suma. Kenapa dia tidak seperti Serupa. sebentar Bang Suma. Dia dikatakan Coba Anda baca sebagai terjemahan manusia, baru. berarti dia manusia. Bang Suma Coba- sebentar. coba. Kalau berbicara manusia itu kita berbicara rupa dan gambar. Makanya di kejadian 1 ayat 26, 27 di sana dikatakan apa? Kita manusia Itu Adam, diciptakan itu menurut Adam, gambar dan rupa bukan kita. Dengar dulu. Adonai Elohim. Dengar Sebentar, saudari, itu dengarkan. Adam itu kan awal manusia. dasar. Coba baca Di saat TB dulu. Adonai Elohim ini datang ke dunia, itu dia datang menurut gambar dan rupanya sendiri. Jadi TB-nya kita yang manusia dibaca. yang menyerupai dia, bukan Terjemahan dia yang menyerupai barunya yang manusia. dibaca dong. Kalau saya Bapak, katakan saya Bang jawab. Suma menyerupai monyet, apakah Bang Suma monyet? Terjemahan baru yang dibaca dong. Terjemahan Ini barunya dong. Suma. TB-nya Makanya dibaca. dikatakan saya itu pakai ILT. Ini Alkitab saya nih. Ini. Coba tanya yang TB-nya gimana begini? LAI kebanyakan apa yang diterjemahkan LAI kebanyakan salah. Gimana saya mau pakai? Dengarkan itu saudara-saudara Kristen. Dengarkan, saudara. Dengar TB semua itu. teman-teman Kristen. Daniel mengatakan bahwa terjemahan LAI banyak yang tidak benar, banyak yang kurang pas. Itu Daniel yang katakan. Iya. LAI menerjemahkan Ini sudah Alkitab secara terjadi kriminal. Suma. Iya. Di dalam kekristenan ini sudah Iya, banyak iya. terjadi. Di dalam pemahaman Tritunggal masih Iya. pakai LAI. Kalau kamu tanya, saya pakai ILT 3 dan saya kembali Iya, ke iya. teks original. Kita bukan mencari kebenaran di terjemahan, tapi kebenaran ada di teks original. Iya. Makanya di sini dikatakan bahwa setelah dia hadir ke dunia, setelah dia hadir di dunia, kata firman Tuhan, dia serupa dengan kita. Artinya Oke. bukan sama, seperti juga bukan artinya sama. Gitu loh. Oke, baik. Jangan Baik. kata sama dengan serupa Oke. kau samakan. Oke, baik. Gitu, ya, silakan Saya lanjut. sudah Apalagi? saya sudah mau pamit, mau ibadah sholat Jumat. Saya hanya dikagetkan dengan terjemahan baru Abang Daniel. TB itu mengatakan kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, sebab kita akan sama seperti Dia. Itu di TB. Saya Ya. kaget dengan data itu, ternyata itu salah. Oke lah kalau gitu, Bang. Tanya. Saya Makasih banyak Bang Suma udah mampir. Sebenarnya di pesan aja. Iya, saya mau Di pesan sholat aja Jumat semua. dulu. Sebenarnya Siap. cuma kalau debat sama Tritunggal pasti mereka kewalakan. Karena Oke, mereka Bang. pakai LAI. Thank Tapi you, kalau Bang. sama Thank kami you. semua kami tetap ke teks original. Sehat selalu, Siap, brother. mantap. Oke, thank you. Makasih ya Bang semuanya. Suma, Sorry. buka maskernya dong, buka maskernya dong Bang Suma. Oke, Wan, makasih. Itu ke room Tritunggal aja pergi, sahadatkan satu-satu mereka. Bayuli, syukuran ya jazakallahu khairan kasiran. Bentar lagi Jumatan guys.
Ya Gurunda udah beres debatnya. Barusan dia tuh lagi debat Gurunda tuh. Parah cok, parah Warahmatullahi wabarakatuh. parah bener, parah. Dia mengatakan lai itu salah. Dia mengatakan terjemahan baru salah. Untung saya tidak masuk dalam original teksnya. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya dalam original teksnya itu sebenarnya apa yang diucapkan tadi itu pun tak ada di original teksnya, itu nggak ada kayak gitu. Tapi ya karena saya tidak ingin membuat kacau, memperlebar permusuhan, karena mereka kan memusuhi Tritunggal Trinitas kan gitu. Jadi biarkan aja mereka berkembang. Yang penting poinnya sudah sampai pada poin bahwasanya pada saat mana Yesus itu bukan manusia. Ternyata enggak. Yesus sama sekali tetap manusia. Bahkan dikatakan di dalam kitab mereka sendiri, di dalam 2 Yohanes 1:7, kalau tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, kan gitu. Terus kemudian tadi Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Nah tadi ada yang mengatakan Tuhan yang diurapi Tuhan, kan lucu. Harusnya Yesus lahir sebagai Kristus, berarti lahir sebagai manusia. Kemudian ketika dia di bumi naik ke langit, di dalam data kitabnya saudara kita Kristen Yohanes 3 nomor 13, Yesus naik sebagai anak manusia. Jadi dia lahir sebagai manusia, naik ke atas kemudian sebagai manusia. Lalu di dalam Markus 14 nomor berapa itu? Markus 14 62 apa 26. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai manusia. Coba lihat Markus 14 nomor 26 atau 62. Saya lupa. Kemudian nanti kedua kalinya di dalam Matius 24 dan juga Matius 16 nomor 27, di situ diterangkan Yesus akan turun kedua kalinya juga sebagai manusia. Lalu menghakimi manusia di akhir zaman, Yohanes 5 nomor 27 juga menghakimi sebagai manusia. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 15 nomor 28, Yesus juga menaklukkan dirinya sendiri dalam keadaan manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2, manusia akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, sebab manusia akan sama seperti Yesus. Iya manusia dong, karena kita nggak mungkin berubah jadi Tuhan. Jadi tema itu mereka jebak diri mereka sendiri. Jadi tadi itu Markus berapa, Kang? Di mana dia duduk di sebelah kanan Tuhan? Markus 14 nomor 26 ya. Coba 26-nya apa? Markus 26 ya. 16 Markus 14 nomor 26 coba. 62 ya, benar ya? Ya. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang 62 berarti. Dan datang di tengah-tengah awan-awan dan di langit. Berarti Yesus dimanapun dia di bumi, dia di surga sebagai manusia. Nggak pernah dia berubah menjadi apa gitu. Nggak pernah dia berubah. Dan kalau nggak salah di Ibrani 3:18, kalau nggak salah, di situ dikatakan Yesus sama aja kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Jadi Yesus itu tetap saja tidak pernah berubah gitu teman-teman. Oke, saya kira begitu. Kita siap-siap hari Jumatan. Ini mau rungkat atau kita di sini aja? Soal Jumat di sini. Dulu enggak? Saya Jumatan dulu, nanti habis Jumatan gas lab lagi. Oke, siap-siap. Nggak ada yang jaga soalnya. Itu di bawah ada kayaknya ada pesundal itu si ITG yang sok ke Islam-Islaman, Ahwan gitu, pakai kopiah gitu kan, di bawah kita naik. Antum dia mabuk babi. Iya.
Dia bilang gini, lama-lama Suma jadi pendeta. Hei, kalau saya jadi pendeta, gerejamu semua berubah jadi masjid. Karena begitu saya masuk khotbah, orang semua akan terpikat. Oh iya ya. Oh ternyata Yesus cuma manusia. Ternyata penyesat itu adalah yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang, dan ternyata yang memakai nama Yesus itu adalah kita Kristen. Waduh, syahadat langsung serentak asyhadu. Saya kira begitu. Ya. Dikit Gurunda, silakan. semalam tuh ngobrol-ngobrol sama Bu Lurah sama masyarakat di sini. Alhamdulillah sambutannya baik dan bagus terhadap Gurunda. Ini saya masih di sini sama Kores nih, masih di Majalengka. Insya Allah nanti mau sebelum Gurunda pulang ke Makassar, katanya sih mau ngadain tablik akbar dulu, ngundang Gurunda kajian kristologi di sini. Ternyata mayoritas di sini penggemar Gurunda juga, pada kenal mereka ternyata, Masya Allah. Aduh, saya Alhamdulillah, sampai subuh saya diajak Masya Allah. ngobrol. Iya. Kalau mereka Oke, antusias. kita sholat dulu. Siap Gurunda. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu